Hai sobat semua, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kali ini saya akan mengulas film Korea yang berjudul Modern Girl. Film yang berlatar belakang pendudukan Jepang ini bercerita tentang kisah seorang gadis bangsawan yang bernama Shin-duk. Di usianya yang masih muda, ia harus menikahi seorang pria yang bernama Jong-suk, yang merupakan anak orang kaya yang pro terhadap pemerintah Jepang. Karena penampilannya yang kampungan, akhirnya ia memutuskan untuk sekolah dan berusaha untuk menjadi wanita modern. Bagaimanakah kisahnya? Awal dari cerita ini memperlihatkan seorang wanita yang bernama Shin-duk sedang berdandan. Ia dibantu oleh pembantunya yang bernama Yong-yi. Tak lama kemudian, seorang wanita yang ia undang datang. Shin-duk mengatakan pada wanita itu agar tak mengganggu suaminya. Namun wanita itu malah merendahkannya karena Shin-duk tak berpendidikan dan sangat bergantung pada suaminya. Mendengar itu, pembantunya marah dan menyerang wanita itu. Tak lama kemudian suaminya, Jong-suk, marah padanya dan mengatakannya sebagai istri yang bodoh karena tak mengikuti perkembangan zaman. Suaminya memang tidak suka padanya dan perkawinan mereka karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Ia mengatakan akan merebut hati suaminya dengan cara menjadi wanita modern, dan ia memutuskan untuk sekolah. Dan pembantunya juga ikut sekolah dengannya. Di sekolah, Shin-duk menyuruh pembantunya untuk membeli sepatu dan mereka akan bertemu di rumah. Sementara ia pergi dengan teman barunya. Dalam bis perjalanan pulang, Yong-yi, pembantu Shin-duk, diganggu oleh orang-orang Jepang. Dan akhirnya sepatu Shin-duk tertinggal dalam bis. Lalu seseorang mengambilnya. Akan tetapi, Shin-duk tak marah karena ia telah membeli sepatu juga. Hari berikutnya di sekolah, Shin-duk tampak kagum dengan gurunya yang bernama Woo-jin sampai ia lupa duduk. Dan gurunya itu juga melihat Yong-yi. Ia teringat kejadian dalam bis. Tampak Shin-duk dan Yong-yi sangat kagum dengan guru mereka. Suatu ketika, Shin-duk bertemu suaminya dan suaminya malah merendahkannya. Mendengar itu, Shin-duk ingin berhenti sekolah. Namun Yong-yi selalu memberinya semangat agar majikannya itu bisa merebut hati suaminya. Hari berikutnya di sekolah, guru mereka memberi tugas untuk membuat puisi, dan murid dengan puisi terbaik akan ditraktir minum kopi oleh gurunya. Tak lama kemudian, Yong-yi diajak Woo-jin ke ruangan rahasianya. Ia mengembalikan sepatu dan memasangkannya di kaki Yong-yi. Tampak Yong-yi sangat senang sekali. Dan Woo-jin meminta Yong-yi untuk menjadi asistennya. Hari pengumpulan puisi, ternyata Shin-duk lupa membuat tugasnya. Akhirnya Yong-yi memberikan tugasnya pada majikannya itu. Ternyata puisi itu menjadi puisi terbaik, dan Shin-duk ditraktir gurunya minum kopi. Dan Woo-jin juga memberinya sebuah buku. Hari-hari berlalu. Ternyata Shin-duk dan Yong-yi sama-sama jatuh cinta pada guru mereka. Beberapa hari kemudian di sekolah, Shin-duk dipanggil oleh guru konseling. Ternyata buku yang ia baca adalah buku yang dilarang oleh pemerintah Jepang, dan ia dipaksa untuk mengatakan siapa yang memberikan buku itu padanya. Dan akhirnya, gaji Woo-jin dipotong oleh pemerintah Jepang. Shin-duk sangat kecewa ketika melihat pembantunya, Yong-yi,
jalan berdua dengan Wojin. Suatu ketika, Sinduk menemukan sepatunya di kamar Yongyi, dan ia memarahi pembantunya itu juga karena sudah jalan berdua dengan Wojin, guru mereka. Dan Sinduk merendahkan Yongyi sebagai pembantunya. Bersamaan, Wojin datang dan membawa Yongyi. Keesokan harinya, Wojin datang dan memberitahu semua tentang apa sebenarnya yang dilakukan Yongyi. Dan Wojin juga memberikan alamat Yongyi pada Sinduk. Ketika Sinduk akan berkunjung ke tempat Yongyi, ia melihat tempat kerja Wojin dan Yongyi itu didatangi tentara Jepang. Akhirnya ia menyelamatkan Wojin, namun Yongyi ditangkap oleh tentara Jepang. Sinduk meminta bantuan suaminya untuk membebaskan Yongyi. Namun suaminya meminta syarat bahwa ia dan Sinduk harus sekolah ke Jepang. Dan akhirnya Yongyi bebas. Mendengar kabar bahwa Wojin akan pergi, Sinduk memberikan tiket yang diberi suaminya pada Yongyi. Ia meminta pada Yongyi agar ikut dengan Wojin, serta berjanji akan membantu Yongyi agar bisa bertemu dengan Wojin. Suatu malam, Sinduk merubah penampilannya seperti Yongyi, dan tentara Jepang membuntutinya dengan harapan mereka akan menangkap Wojin. Ia tahu di mana suaminya dan selingkuhannya berada. Setelah bertemu, ia mengajukan surat cerai pada suaminya itu. Tentara Jepang menangkap suami Sinduk karena mereka mengira bahwa itu adalah Wojin yang mereka cari. 3 tahun kemudian, Sinduk diwawancarai wartawan karena ia terpilih sebagai wanita modern. Sementara itu, Yongyi dan Wojin sudah menikah dan mereka mendirikan penerbitan buku. Akhirnya Sinduk dan Yongyi menemukan kebahagiaan mereka masing-masing.